Saya Abner Nutul Harifa dari kelas RC2 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nias akan menjelaskan tentang metode simplex. Jadi, metode simplex ini adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan model pemrograman linear dengan banyak variabel dan kendala untuk menemukan sebuah solusi yang optimal, baik maksimum maupun minimum. Jadi, metode ini bekerja secara interaktif dengan mengubah model matematika menjadi tabel, yaitu tabel simplex, dan melakukan yang namanya operasi baris serta solusi optimal tercapai. Ya, tentunya teman-teman juga pasti penasaran ya bagaimana cara kerja dari metode simplex ini. Jadi cara kerjanya itu sangat mudah, yaitu pertama kita mengubah masalah itu dalam bentuk baku. Itu kita melihat faktor kendala ketidaksamaan untuk diubah menjadi persamaan. Misalnya kalau tanda ketidaksamaan itu yaitu eh, tanda kurang dari atau sama dengan. Jadi diubah menjadi sama dengan. Itu untuk jadi persamaan dengan menambah variabel slant atau variabel surplus juga. Nah, kemudian itu membentuk tabel simplex. Nah, jadi tabel simplex ini menjadi solusi awal yang layak untuk dimasukkan dalam tabel yang terdiri dari fungsi tujuan dan semua kendala-kendalanya. Nah, kemudian itu melakukan iterasi. Jadi iterasi ini adalah algoritma. Nah, jadi algoritma dilakukan serangkaian langkah sistematis. Nah, jadi dengan memindahkan solusi yang ini ke solusi dasar yang layak. Nah, ini untuk menjadi solusi yang lebih baik secara sistematis. Jadi setiap iterasi itu bertujuan untuk meningkatkan atau menurunkan nilai dari fungsi tujuan. Ya, itu pun tergantung dengan apakah masalahnya itu maksimisasi atau minimisasi. Nah, kemudian mencapai solusi optimal. Proses iterasi ini berarti ketika solusi itu sudah optimal. Nah, jadi kalau belum optimal terus diperbaikilah sehingga nanti terdapat keadaan di mana solusi itu optimal dan tidak bisa lagi ada perbaikan yang bisa dilakukan. Jadi itu sudah optimal ya. Nah, jadi sekarang kita mengambil satu contoh ya. Jadi di sini kita menjelaskan mengenai tablet simplex dengan fungsi tujuan meminimumkan. Nah, jadi fungsi tujuannya adalah min x 1 ditambah x2 ditambah x3. Jadi faktor kendalanya itu ada 3 juga. Itu yang pertama X1 dikurang 2X2 ditambah X3 lebih kecil atau sama dengan 11. Kedua yaitu min 4 X1 ditambah X2 ditambah 2X3 lebih besar dari 3. Dan yang ketiga yaitu X 2X1 dikurang X3 sama dengan 1. Jadi di sini kendalanya itu berbeda-beda ya. Ada yang kurang dari, ada yang lebih besar dari, dan ada juga yang sama dengan. Nah, tentunya kita lihat nanti ada langkah selanjutnya. Nah, kemudian itu pada fungsi kendala yang pertama, eh, untuk mengubah menjadi persamaan itu harus ditambah variabel slang. Nah, sekaligus digunakan sebagai basic pada tabel awal simplex. Nah, persamaan itu diubah menjadi X1 dikurang 2X2 ditambah X3 ditambah S1 sama dengan 11. Itu variabel slangnya ditandai pada huruf S. Nah, kemudian pada variabel kendala 2 juga tanda lebih besar dari diubah menjadi sama dengan, maka harus dikurang dengan variabel surplus. Tetapi karena S2 itu bertanda negatif, yaitu tidak memungkinkan
dalam metode simplex karena tidak dapat digunakan sebagai basis pada tabel awal. Jadi harus ditambahkan dengan variabel yang lain, yaitu min 4 x1 ditambah x2 tambah 2 x3 tambah min s2 ditambah a1 sama dengan 3. Ya, begitu pula selanjutnya. Sehingga nanti soal di atas bentuk standarnya menjadi fungsi tujuannya min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Fungsi kendalanya juga sudah tertera di layar, ya, berubah menjadi sama dengan, bisa diperhatikan, ya, fungsi kendalanya berubah menjadi persamaan. Kemudian kita selesaikan dengan teknik Big M, ya, supaya kita bisa menyederhanakan persamaan yang mengandung variabel artifisial itu R1 tadi. Nah, jadi di sini harus diberikan M, penalti M, di mana M merupakan bilangan positif yang sangat besar. Jadi penalti yang bertanda negatif itu apabila fungsi tujuannya itu maksimisasi. Bertanda positif plus apabila fungsi tujuan itu minimisasi, ya, bisa dilihat ya di layar. Ya. Kemudian kita masuk di baris perhitungan baris Z. Jadi baris Z ini adalah fungsi tujuan. Itu Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah M R1 ditambah M R2. Jadi karena S1 itu tidak memiliki nilai, jadi kita kasih 0. Tapi bisa juga tidak kita kasih, tapi di sini kita kasih saja supaya bisa menambahkan nantinya nilai dari S1 itu. Sudah tertera ya. Nah, jadi kemudian kita lihat, kita substitusikan variabel artifisialnya dari kendala kedua dan kendala ketiga. Bisa dilihat ya. Kita substitusikan ke fungsi tujuan. Bisa dilihat di kaca ya. Di sini di layar ya ada Z sama dengan min 3x1 ditambah ditambah x2 ditambah x3 ditambah M dalam kurung 3 ditambah x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah S2 ditambah M 1 dikurang 2x1 ditambah x3. Bisa dilihat ya hasilnya di sini ya. Jadi ini adalah kira-kira tabel simplex awal yang kita buat. Ya, bisa dilihat ya. Ada di sini ada kolom variabel dasar, X1, X2, S3. Di sini sudah ada ini yang namanya kolom. Ini juga barisnya di bawah, ya. Baik, kita masuk ke langkah pertama, itu menentukan kolom kunci. Jadi untuk minimisasi ini, jadi kita pilih kolom dengan koefisien Z paling positif. Jadi kalau kita analisis di tabel sebelumnya ya, ada di situ X1 di kolomnya itu adalah min 3 di plus 6M. Karena M itu sangat besar, maka min 3 tambah 6M masih sangat positif lah. Begitu pula selanjutnya ya. Jadi selanjutnya kita membandingkan X2 dan X3. X3 itu min 1 ditambah M, 3M lebih besar dari X2 min 1 ditambah M. Jadi karena 3M lebih besar dari M. Jadi kolom kunci di situ adalah X3 atau nilai paling positif pada minimisasi ya. Itu nanti sudah kita tentukan itu kolom kunci itu adalah X3. Langkah kedua selanjutnya itu kita menghitung yang namanya indeks. Rumus indeks itu adalah nilai kanan dibagi koefisien kolom kunci. Itu hanya berlaku untuk koefisien positif. Jadi baris A 11 dibagi 1 sama dengan 11. Baris B 3 dibagi 2 1,5. Baris C juga 1 dibagi min 1 itu minimum.
Jadi baris kunci C itu adalah indeksnya adalah 1,5 ya. Element pivotnya itu adalah perpotongan barisan C dengan kolom 3 X3 maksudnya. Nah, jadi itu adalah elemen pivotnya. Jadi di tabel ini kita bisa melihat ya eh, tabel simplexnya ya. Di sini tadi ada tabel kolom kunci dan baris kunci di sini ya. Nah, jadi angka satu ini di yang berbeda warna itu yang warna jingga ini adalah itu yang namanya elemen pivotnya. Itu perpotongan ya antara C dengan baris X3. Itu menghasilkan angka satu ya. Kemudian kita menghitungnya ya. Ini adalah proses iterasi yang pertama. Jadi langkah perhitungannya adalah baris baru C baris C dibagi satu, terus baris baru A, baris lama dikurang koefisien X3 di A dikali baris pivot baru, kemudian begitu pula di baris baru B, dan begitu juga di baris baru Z, ya perlakuannya sama, ya dikurang koefisien X3 di masing-masing kolom, kemudian dikali dengan pivot baru yang tadi. Kemudian ini adalah tabelnya, ya. Tabel dari iterasi satu sudah tampak ya. Di sini ada baris baru, baris baru setiap variabel dasarnya sudah tertera di sini angka-angkanya, bisa dilihat di monitor. Jadi kita menganalisis tuh iterasi satu tadi ya, kita cek tadi optimalitas ya. Nah, jadi pertanyaannya itu apakah semua koefisien di baris Z itu lebih kecil atau sama dengan dari 0 ya. Nah, kita lihat di X1 itu 1, itu sudah positif ya. Kemudian di X2 min 1 ditambah M kan itu sudah positif karena M juga sudah besar ya. Nah, kemudian S2 itu min M. Nah, itu negatif. Kemudian R2 tadi ya 1 dikurang 3M. Nah, itu kan kena min 3M ya, itu sudah pasti negatif. Jadi belum optimal, masih ada koefisien positif. Nah, jadi kita kembali melakukan tadi proses yang tadi, kita cari lagi kolom kunci baru dengan pertimbangan X1 dikurang 1 X1 sama dengan X min 1M min 1 ditambah M, kemudian X2 sama dengan min 1 ditambah M. Jadi sangat besar ya, karena M. Ya, itu tadi kata kuncinya M. Kemudian kolom kunci itu kita kasih di X2 karena min 1 plus M saat M itu menjadi sangat besar. Tentunya kalau kita sudah mau mencari kolom baru, kita juga pasti mencari indeks baru juga. Jadi rumusnya tetap sama, yaitu nilai kanan dibagi koefisien kolom kunci ya. Jadi baris A 10 bagi min 2 sama dengan min 5. Nah, jadi negatif ini tidak valid ya. Kemudian baris B 1 bagi 1 sama dengan 1. Wah, itu sudah pas. Dan baris ketiga adalah C 1 dibagi 0. Berarti ini sudah salah ya, tidak bisa didefinisikan ya. Baris kunci B ya itu ya karena indeksnya 1, elemen pivotnya juga 1. Di situ terjadi potong. Jadi ini tadi adalah tabel iterasinya ya. Sudah tampak gambar ini ya, perpotongannya ya. Ada potongan di 3 dan ini ada nilai kanannya. Ya. Jadi kita analisis yaitu baris Z sama dengan 1,0,0001 dikurang 1M dikurang 1M. Jadi kita minimasikan apakah optimal jika koefisiennya itu lebih kecil dari 0. Jadi satu itu satu sudah positif.
Nah, jadi kita perlu iterasi lagi ya, karena di satu saja itu sudah positif aja, itu sudah sebuah temuan ya. Ah, kita iterasi lagi, cari lagi kolom kunci yaitu X1, kita kasih lagi, kita cari lagi indeksnya dibagi 3. Jadi eh, baris kuncinya kita jadikan yaitu A. Nah, jadi kita iterasi lagi ya, ini iterasi yang ketiga lagi ya. Ya, di mana baris baru A kita cari lagi baris alamat dibagi 3. Kemudian baris B ya koefisiennya itu X1 sama dengan 0 jadi tidak berubah lah. Ini juga hasilnya juga 0. Nah, kemudian baris C, baris C lama dikurang negatif 2 dikali baris A baru, kemudian baris C juga sama. Ya, dikurang 1 dikali baris A baru. Jadi ini adalah tabelnya di bawah. Jadi kita lagi menganalisis tadi tabel iterasi ketiga ini. Jadi semua koefisien di baris Z itu sama dengan 0, 0, 0, 1 min 1 dibagi 3, min 5 dibagi 3 di kemudian 5 bagi 3 dikurang M, kemudian negatif 2 dikurang M. Untuk minimasinya itu semuanya itu lebih kecil dari 0. Nah, itu sudah optimal ya. Kalau hasilnya kalau dibaginya juga 0 ya. Kemudian penyesuaian akhir nilai variabel keputusan nilai kanan. Jadi pada X1 sama dengan 4, pada X3 2 itu sama dengan 1, pada X3 juga sama dengan 9. Jadi kita substitusikan pada fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan min 3 X1 ditambah X2 ditambah X3, Z sama dengan min 3 dikali 4 ditambah 1 ditambah 9. Kemudian Z sama dengan min 12 ditambah 10. Z sama dengan min 2. Jadi hasil minimumnya ada fungsi tujuan Z ini adalah negatif 2. Jadi kita sudah mendapat hasilnya teman-teman ya. Begitu langkahnya. Jadi memang agak ribet ya karena terlalu banyak kita membuat tabel ya, melakukan iterasi proses-proses matematisnya. Jadi memang seperti itu di dalam metode simplex ya. Karena jika masih ada positif, nah tentunya kita harus melakukan proses iterasi sehingga nantinya tidak ada lagi perbaikan-perbaikan lagi ya ke depannya. Jadi ini adalah salah satu metode dalam riset operasi. Jadi sekian saja teman-teman dari penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Kami mohon maaf. Sekian saja. Terima kasih.